Nulis buku itu susah. Pak, Ya, Bapak kan nulis buku-buku desain. Sampai sekarang sudah nerbitin berapa buku, Pak? kalau dari judul ada 9, tapi kalau dari jumlah bukunya ada 13. Karena kan beberapa judul dibikin sepasang ya, buku 1 dan buku 2. Bapak nulis sejak kapan? Apakah nulis itu memang cita-cita Bapak? Gue nulis buku pertama yaitu Layout Dasar dan Penerapannya itu tahun 2008. Sebelumnya nggak kepikiran sama sekali bakal jadi penulis. Orang gue desainer kok. Tapi ada 2 faktor yang mendorong gue. Pertama, dari sejak kuliah sampai 14 tahun kerja, gue perhatiin buku desain bahasa Indonesia itu jumlahnya nggak sampai 10 biji, man. Dalam hati, ini kemana ya senior-senior gue kok nggak ada yang nulis? Kasian banget desainer pemula nggak tahu apa-apa. Akhirnya gue memberanikan diri, gue aja deh yang nulis nih, gitu. Kedua, pas abis nikah kan gue nyantai ya. Kerja desain, belum punya anak, penghasilan ganda, kan istri kerja juga. Pas istri hamil, yang tadinya double income jadi single income. Cuma bergantung pada pekerjaan gue aja sebagai desainer dan dosen. Nah, tibalah Desember 2007, anak gue lahir. Kebutuhan langsung meningkat drastis. Biaya hidup di Jakarta kan tinggi ya. Sedangkan bayi itu masih rentan. Jadi sering banget ke dokter, rumah sakit, beli obat. Uang keluar udah kayak keran bocor. Penghasilan dari desain dan gaji dosen mana cukup. Nah, ada teman gue editor di Gramedia nyaranin, Sur, coba kamu nulis buku. Mungkin penghasilannya nggak langsung besar, tapi bisa mendorong bisnis kamu yang lain. Hari itu juga gue langsung mulai nulis. Proses nulis itu benar-benar perjuangan gila. Gue ingat sekali momen ini. Rumah gue kan 2 lantai. Gue lagi nulis di lantai atas, istri dan bayi lagi di lantai 1. Anak gue nangis keras ya. Insting gue langsung lari turun, mau lihat, takut kenapa-napa. Pas di tengah-tengah tangga itu kayak ada 2 bisikan. Yang satu bilang, turun Gi, kesian tuh anak lu. Istri lu ngurusin sendirian, bantuin Gi. Yang satu lagi bilang, lu turun, buku lu nggak kelar. Lu nggak dapat uang untuk biayain mereka. Itu gue freeze. Gue diem beberapa menit. Lalu dengan hati yang sakit, gue balik nulis. Saking butuh uang, buku pertama Layout Dasar dan Penerapannya bisa gue selesain dalam waktu 3 bulan. Tapi nggak ngasal ya. Itu dibikinnya dengan serius dan sungguh-sungguh. Inilah yang gue sebut dengan dikejar anjing di buku Mari Berhitung Sisa Hidupmu. Wah, gila ya, Pak. Nah, apa yang membuat Bapak terus menulis buku-buku selanjutnya? Gue kan selalu cantumin kontak dan email di buku ya, agar pembaca bisa nanya kalau kurang jelas. Nah, setelah buku pertama terbit, mulai tuh ada yang kontak dan email. Bilang terima kasih karena bukunya sudah membantu dia. Gue bener-bener gak nyangka, men. Ini orang gak kenal gue, tapi kok dia bisa sangat mengapresiasi gitu. Nah, 1, 2, 3 ucapan terima kasih inilah yang mendorong gue untuk terus nulis. Karena ternyata buku bisa jadi sarana untuk nolong orang lain. Saya jadi tertarik nih, Pak. Ada saran nggak kalau misalnya saya mau nulis buku? Pertama, kalau bener lu mau nulis buku, sebelum mulai nggak usah ngomong-ngomong ke orang. Langsung bikin aja, buktiin. Kedua, zaman sekarang nggak cukup nulis doang. Tapi juga harus bikin konten audiovisual agar pembaca lebih ngerti materi yang lu tulis di buku. Ketiga, nulis artikel singkat itu seperti lari 100 meter lah. Tapi nulis buku itu seperti lari maraton atau jarak jauh. Sangat membutuhkan endurance atau ketahanan mental yang tinggi. Keempat, khusus untuk nulis buku, lu perlu berada dalam kondisi mental atau mental state yang khusus ya. Seperti dalam bubble atau gelembung. Nggak bisa keganggu oleh kejadian-kejadian sehari-hari. Susah, Pak. Mama saya tiap 5 menit teriak. Sombol, ke warung beli emas 3 kilo. Sombol, jual saham SpaceX, cepetan. Oh, kalau gitu lu nggak pantas jadi penulis ya. Cocoknya jadi just tip. Oke, sampai jumpa.